Selamat malam Ibu Sisil dan teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Manipulating Task Implementation Variables with Incipient Spanish Language Learners, a Classroom-Based Study. Berikut adalah isi dari paparan saya. Yang pertama pengantar, lalu tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan refleksi. Saya akan mulai dari pengantar. Yang pertama mengenai pengajaran bahasa yang didukung tugas, pendekatan pedagogis. Dalam pendekatan pengajaran bahasa, kita mengenal istilah task supported language teaching atau pengajaran bahasa yang didukung tugas dan task based language teaching atau pengajaran bahasa yang berbasis tugas. Nah, dalam pengajaran bahasa yang didukung tugas, posisi tugas itu sama dengan prosedur-prosedur lainnya yang digunakan di kelas. Sedangkan pada pengajaran bahasa berbasis tugas, tugas ini menentukan seluruh isi program instruksional. Nah, penelitian ini merujuk pada pengajaran bahasa yang didukung tugas sebagai pendekatan pedagogisnya. Nah, sebenarnya hingga saat ini tuh sudah banyak sekali penelitian yang membahas mengenai tugas dalam pengajaran bahasa. Namun, masih sedikit penelitian yang membahas pengulangan tugas, terutama di kelas bahasa asing dengan pelajar muda. Nah, jadi saya langsung masuk ke poin yang kedua, dukungan empiris untuk mengulang tugas. Pada realitanya, ketika siswa mengerjakan tugas, itu beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, pengulangan tugas di sini berfungsi sebagai mekanisme untuk membiasakan pembelajar dengan prosedur dan harapan tugas, sehingga dapat memaksimalkan efisiensi waktunya. Nah, pengulangan tugas juga memiliki beberapa manfaat lainnya yang sudah ditemukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Lalu, poin yang ketiga, keyakinan dan persepsi peserta didik terhadap pengulangan tugas. Nah, sampai saat ini penelitian-penelitian terdahulu telah mengeksplorasi pandangan guru terhadap instruksi dan atau pengulangan yang didukung tugas. Namun, hanya sedikit penelitian yang meneliti keyakinan dan persepsi pembelajar terhadap pengulangan tugas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut. Yang pertama, sejauh mana pelajar dewasa L2 Bahasa Spanyol terlibat dalam LRI selama 2 tugas Information Gap? Apa fokus dan resolusi LRI? Nah, LRI sendiri merupakan language related episode, yaitu diskusi atau pertanyaan dan koreksi keluaran seputar bahasa yang diucapkan oleh pembelajar. Jadi ketika misalnya pembelajar diberikan tugas, kemudian mereka ini berdiskusi tentang makna, tentang grammar atau segala hal yang berhubungan bahasa dari tugas tersebut, itu merupakan LRI. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana pengulangan tugas atau prosedur berdampak pada kemunculan dan penyelesaian LRI selama kinerja tugas kolaboratif? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap siswa pemula terhadap pengulangan tugas atau prosedur? Baik, untuk metodenya, latar dari penelitian ini ada di sebuah perguruan tinggi, FL di Spanyol. Untuk partisipannya sendiri terdiri dari 28 siswa, di mana 26 diantaranya merupakan penutur bahasa Inggris monolingual, dan 2 sisanya mempelajari bahasa Spanyol sebagai bahasa ketiga. Lalu tugas ini diberikan pada mata kuliah Spanish 101, sebuah program bahasa Spanyol tingkat pengantar dan dirancang untuk pelajar yang berbahasa atau belajar bahasa Spanyol untuk pertama kalinya. Lalu untuk tugas instruksionalnya terdiri dari 2 information gap task, di mana pembelajar ini harus mencari informasi ya. Temanya itu yang pertama ada roommates atau new roommates atau kawan sekamar baru. Jadi di sini pembelajar diminta untuk bertukar informasi secara lisan kepada teman sekamarnya mengenai bidang studi, kemudian hobi, kepribadian, kesukaan, dan ketidaksukaan mereka. Tugas yang kedua itu temanya tentang kesehatan. Jadi seperti kebiasaan sarapan, makan siang, makan malam, olahraga, terus juga pola tidur dan juga hobi.
Nah, ada pula pre-task berupa role play selama 7 menit dan juga post-test berupa prompt yang mencakup pertanyaan berisikan apa yang telah dipelajari, kemudian apa kesulitannya, dan juga apa fokusnya. Berikutnya untuk prosedur pada hari pertama, semua pelajar mengerjakan tugas satu ya, tugas yang tadi mengenai Neuromaths. Kemudian hari kedua pengulangan tugas ya atau ini kelompok pengulangan tugas atau TR itu melakukan mengulangi tugas yang sama. Jadi sama ya tugasnya. Sedangkan kelompok pengulangan prosedur atau PR mengulangi prosedurnya saja. Jadi prosedurnya sama tetapi topiknya itu baru. Nah, untuk pengkodian datanya, yang pertama terdapat LRI berbasis leksis dan berbasis bentuk. Jadi LRI yang berbasis leksis itu interaksi di mana pembelajar mendiskusikan makna, kemudian pengucapan atau ejaan. Sedangkan informasi berbasis bentuk itu di mana pembelajar mendiskusikan aspek tata bahasa, kemudian misalnya mencakup konjugasi dan juga pembentukan pertanyaan. Nah, lalu LRI juga dikodekan berdasarkan hasilnya ya. Jadi ada 4 kodenya. Yang pertama correctly resolved, jadi berhasil dipecahkan gitu ya, berhasil dilakukan antara learner-learner ya yang pertama. Kemudian correctly resolved learner-teacher. Dan ada juga incorrectly resolved, jadi berhasil dipecahkan namun salah hasilnya gitu. Dan yang terakhir unresolved, jadi tidak berhasil untuk dipecahkan. Nah, untuk hasilnya di sini ada tabel, teman-teman bisa lihat. Yang ini kelompok TR, task repetition ya, TR, dan juga yang ini kelompok prosedural ya, procedural repetition, yang hanya diulang prosedurnya saja. Nah, ada time 1, ada time 2, time 1, time 2 ya. Jadi waktu pertama kali mengerjakan tugas dan ini tugas yang kedua, ini waktu pertama mengerjakan tugas, ini tugas yang kedua. Nah, ini jumlahnya ya, jumlah LRI-nya. Nah, untuk research question yang pertama, ada beberapa poin penemuan. Yang pertama, LRI berbasis leksikal lebih menonjol selama interaksi pembelajar dan pelajar atau pembelajar. Nah, 68% LRI membahas aspek leksikal dan ternyata hanya 32% yang fokus pada bentuk. Lalu, resolusi yang benar antara pelajar-pelajar ini mencapai 68,8%. Sedangkan LRI yang salah dan tidak terselesaikan hanya menyumbang 19,9%. Ya, jadi hampir semuanya itu LRI-nya itu resolve ya. Kemudian dapat dikatakan bahwa pembelajar menghasilkan LRI dan mampu mencapai resolusi yang benar dari pengulangan tugas dan pengulangan prosedur. Nah, untuk research question yang kedua, didapati bahwa jumlah total LRI antara TR dan PR sebanding pada waktu satu. Ya, kalau kita lihat di sini ada 153 dan juga 157 ya, tidak begitu jauh bedanya. Kemudian jumlah total LRI menurun untuk kedua kelompok pada waktu 2. Jadi dua-duanya ya, baik TR maupun PR mengalami penurunan LRI ya, yang mana itu bagus ya. Kemudian sehingga pola dalam arah diidentifikasi sama untuk kedua kelompok. Penurunan lebih besar untuk kelompok TR meskipun tidak signifikan ya. Jadi dua-duanya polanya sama, lalu pada saat terjadi penurunan ternyata TR mengalami penurunan yang lebih banyak meskipun tidak signifikan. Kemudian masih seputar RQ2 ya, kelompok TR dan PR mengalami peningkatan resolusi yang benar dari waktu ke waktu untuk LRI berbasis leksis dan bentuk. Jadi baik LRI leksis maupun bentuk, baik kelompok TR maupun PR, dua-duanya mengalami peningkatan resolusi yang benar ya. Jadi kan tadi ada resolusi yang resolve gitu ya, ada yang unresolved ya. Itu ternyata yang resolve-nya itu lebih banyak gitu ya, baik leksis maupun bentuknya. Kemudian jumlah LRI yang belum terselesaikan mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Jadi tadi kan ada unresolved ya, unresolved itu ternyata mengalami penurunan nih. Berarti bagus ya, berarti semakin banyak yang resolved dan semakin banyak yang semakin sedikit yang unresolved seperti itu.
Lalu, sehingga pengulangan tugas baik TR maupun PR bermanfaat bagi pembelajar dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan LRI. Namun, PR mengalami lebih banyak kemandirian dalam proses ini ya. Ini jadi kaitannya dengan bantuan guru ya. PR ternyata tidak begitu banyak mengandalkan bantuan guru ketika mengerjakan tugas. Selanjutnya, RQ yang ketiga ya, mengenai persepsi dan keyakinan siswa. Secara keseluruhan, data kualitatif dari perspektif pembelajar mendukung praktik pedagogis mengulang tugas. Kemudian, selain dapat meninjau kembali dengan pengulangan tugas, beberapa pembelajar merasa bahwa segalanya menjadi lebih mudah. Namun, ada pula pembelajar yang kurang setuju dengan pengulangan tugas karena tidak menyukai aktivitas yang sama. Lalu pembelajar yang mengerjakan tugas baru, tetapi dengan mitra yang sama, atau ini kelompok PR ya, itu menemukan bahwa pengulangan menciptakan ruang belajar kolaboratif. Dan yang terakhir, pembelajar dari kelompok TR senang mengulang materi yang sama, namun bekerja dengan pasangan yang sama menyebabkan perasaan campur aduk ya. Jadi ada yang suka, ada yang enggak. Baik, selanjutnya kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa pengulangan tugas memiliki berbagai manfaat bagi pembelajar. Selain itu, pembelajar cukup terbuka untuk gagasan mengulang tugas yang identik, serta mengulang format tugas dengan pasangan yang sama. Dan yang terakhir, sebagai refleksi saya, menurut saya pengulangan tugas dapat memberikan manfaat seperti peninjauan kembali, familiaritas dengan prosedur, dan mengurangi beban tugas karena sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun dalam penerapannya perlu diperhatikan aspek-aspek aspek mana saja nih yang perlu diulang. Lalu tujuan apa yang ingin dicapai dan tidak lupa mempertimbangkan persepsi siswa di kelas akan pengulangan tugas itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat.